Mokel Rabani, ngobrol seru tiap hari, ngomongin lebaran, penuh inspirasi, kebutuhan siap, hati pun senang lagi. Bareng Rabani lebaran makin berarti. Aneh gitu, aneh. Sore ini kita balik posisinya ya. Baru mulai Biasanya Pak Tono, Pak Arbi yang menginterogasi atau nanya-nanya. Nah sekarang giliran saya yang akan coba nanya ke Pak Tono sama Pak Arbi. Siap. Sebagai salah satu punggawa di Rabani ya, di tim marketing. Nah, kalau Pak Arbi di bagian apa Pak Arbi? Markom sama event. Markom sama Ipen, jadi bagian huru hara ya, bikin event, bikin keramaian, keributan. Pak Tono sendiri di Rabani sebagai Di promosi wilayah Pak, jadi ngatur-ngatur yang di walaupun wilayah. sempat jadi IT, Iya. OC, dan lain-lain ya. IT Pak, terus Masya Allah, kepala skin. GM juga serba pernah dia, bisa. Pak? Iya, Iya, benar. GM juga pernah. Penguasa non Jawa. Yang belum jadi CEO aja kayaknya. Iya. Nah, Aneh. bingung kan? Nah, sore ini acaranya pun, memang ini sebelumnya nggak ada yang tahu kan ya nama acaranya. Gak ada yang tahu benar. Bingung kan? Mau before iftar udah ada. Terus apalagi Pak Tono kemarin ngusulin tuh Ngotak, ngotak, Ngotak apa tuh? terus ngobrol tentang ya akhlak lah gitu kan. akhlak dan lain-lain ketinggian ya. Akhirnya ketemulah namanya itu mokel. Nah, kalau anak-anak mokel. Mokel ketemu akhirnya mokel aja lah biar masuk di Ramadan juga ya. Mokel itu kan istilah Gen Z ya. Mokel itu nggak tahu asal katanya dari mana, yang jelas kalau mau buka bareng jam 12, nah itulah mokel. Ya. Nah, kalau mokel di sini ngomongin kebutuhan Lebaran di Rabani. Ngomongin kebutuhan Ya. Lebaran. Ngomongin buat Kan kebutuhan Lebaran teh bukan hanya baju ya, tapi tentang perjalanan selama Ramadannya ini. Nah, saya akan coba ngetes yang seharusnya ya para punggawa Rabani itu dekat ya dengan keislamannya. Saya pengen ngetes aja nih peristiwa-peristiwa nih. Saya tes awal nih. Ya, ini bau jawabnya seperti apa? Karena yang dianggap peristiwa penting itu kan banyak. Nah, versinya Pak Tono, Pak Arbi, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian penting, kejadian besar di bulan Ramadan itu, sepemahaman Pak Tono sama Pak Arbi, apa saja nih? Nah, mangga. Maka dari santri Baragaji Ulum pertama nih. lu dulu lah. Salah satu santri. Lu sebagai yang lihat orang Yes. soleh kan dulu ya bener ya. Halo sahabat mokel. Halo. Bingung sih awalnya ya. Langsung mokel pokoknya kan. Mokel itu Kan ternyata semuanya juga nggak ada yang tahu kan? nggak ada yang mendadak, tahu, pokoknya benar. mah. Mokel Ada itu yang nyetingin tempat, ya kita ngobrol keluar. tiba-tiba kayak gini ya Pak. Namanya mangga. Disebut peristiwa ya, ditanya peristiwa penting di bulan Ramadan ya Pak. Yang ini peristiwa umumnya atau peristiwa pribadi, Boleh. Pak? Yang Mau kita kita alami. mulai yang dialami atau gini bagi dua aja. Yang peristiwa penting yang Pak Tono alami ketika bulan Ramadan itu yang pertama. Yang kedua peristiwa-peristiwa besar dalam Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Oh iya. Oke, peristiwa Islam dulu lah ya. Tahu saya di bulan Ramadan Di zaman ini, Rasul. di zaman Rasul Nah, ya. Yang kedua, Kan yang ada- pertama nanti. Oh yang pengalamannya belakangan ya. Pengalaman, oke. Nih kalau pengalamannya sahabat mokel biasanya kalau kita ingin berbagi ya, biasanya kalau di bulan Ramadan itu ada peristiwa besar itu yang pasti adalah nuzulul Quran ya, turunnya Quran. Nah itu Turunnya sudah Quran. jelas ya Pak, Versi sudah jelas. seriusnya ya, Versi asli. serius nih gitu ya. Ini versi serius. Nuzulul Quran ini adalah peristiwa yang memang notabene sangat-sangat langka lah gitu ya. Hanya di bulan Ramadan nih turunnya dan ini diperingati setiap tanggal 17. Peristiwa berikut 17 Ramadan. Peristiwa berikutnya yang tidak kalah penting adalah Perang Badar yang kedua. Perang Badar.
Terus itu yang tidak kalah hebat juga ya. Yang ketiga itu adalah sahabat mokel, Pak Iwang bener nggak ini apa? Itikaf ya, mencari iya. Namun Pak Arbi di Garutna domaka. Domakaf. Lailatul Qadar tuh. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi di Malam 10 seribu hari bulan, terakhir ya. 10 hari terakhir. Nah, itu kalau untuk dari peristiwa yang notabene penting lah di bulan Ramadan. Nah, kalau peristiwa sendiri di bulan Ramadan yang saya alami sendiri di tahun 2011 Pak Iwang. 2011 waktu saya tugas di Langsa. Waktu saya nganter ibunya Pak Amri pada saat itu naik beca Pak. Naik beca, dia mau ke masjid, mau ngaji jam 1:30 siang kalau nggak salah. Saya jemput ke rumahnya, mau ngaji. Pada saat itu tidak sengaja Pak, ya yang namanya orang masuk ke rumah Pak refleks Pak gitu ya. Deh mau minum, alhamdulillah nggak jadi. Alhamdulillah nggak jadi ya. Karena saking panasnya Pak di Langsa Pak, luar biasa. Pada saat itu ya. Kau baru ingat. Iya, Langsa itu Aceh. Ini yang refleks lah, notabene sudah disediain di meja gitu ya, si emaknya pun, si ibunya beliau pun karena memang sudah sepuh, tidak menyadari itu belum puasa. Dan saya juga refleks karena menghargai beliau ingin diminum tapi alhamdulillah gak jadi gitu Pak Iwang. Itu peristiwa yang menurut saya ya boleh dibilang sesali ya? Tapi nggak jadi Pak. Nggak jadi, alhamdulillah. Coba kalau jadi gitu. Nggak sampai ke gitu ya, karena keburu sadar pada saat itu. Nah itu di 2011. Lalu 2013 ketika pertama kali saya merantau ke Pekanbaru, itu 2013 Pak Iwang. Ini hampir kejadian lagi juga ya, tapi kejadiannya bukan masalah mokelnya nih, tapi masalah perebut lahan bazar nih. Saya habis-habisan dengan orang preman di situ, dengan pemuda Akamsis itu. Karena kalau di Pekanbaru itu ada pasar, ada pekanan gitu. Pekanan itu kayak pasar kaget. Pasar kaget yang semua pedagang pada ke situ. Nah, kami ya tim Rabani pada saat itu datang ke situ ingin bazar, dengan PD-nya datang aja ke situ diseronong sama pemuda setempat ya. Ribut ya sampai kejadian-kejadian yang tidak ingin, tapi alhamdulillah sih nggak sampai babak belur, cuma Pak Gede-gede omong lah gitu. Pak Gede omong karena saya merasa itu kosong gitu. Terus dia juga ngerasa dia orang situ, saya nyerobot ya akhirnya rame gitu. Nah, kalau saya pribadi sih ada 3 ya. Yang terakhir itu tahun 2016 Ramadan 2016 sendiri Pak Iwang dan Arbi itu kalau di Surabaya sama panasnya luar biasa, dan pada saat itu juga hampir-hampiran ya. Pas di Surabaya pas jadi IT. Oh iya Pak. Surabaya itu jadi apa sih? RSM ya? Ya dulu LSM, megang Indonesia bagian timur kan. Dulu suruh ke Surabaya. Manajer. Iya, boleh dibilang yang dibagi 2 lah, sama Pak Denny Barat, saya timur kan. Oh, Timur, bukan Jawa non Jawa, Timur Barat. Itu 2015 2014-15. Oh dulu mah Ya, Jawa non Jawa. Timur sama Barat ya, Indonesia Timur sama Indonesia Barat. Barat. Jadi Jabar itu dibagi 2 Pak Iwang. Ada Jabar yang bagian barat, ada bagian timur. Nah, saya termasuk yang dulu megang bagian timur ke Surabaya. Pada saat itu ya namanya orang hilap Pak Iwang ya, namanya orang hilap. Ya hampir-hampiran juga Pak Ucil, ini kejadian lagi nih. Dapat nih minuman nih, ya kan? Nah di kereta lagi, pasti kereta lagi. Subuh-subuh kan? Subuh-subuh. Yang namanya Bandung Surabaya itu pasti datangnya pagi ya. Dan pas itu momentumnya pas Ramadan. Ada nih di samping saya ini kosong Pak Ucil nih. Ada minuman juga nih, repek mau diminum juga. Alhamdulillah gak jadi juga Pak Ucil. Siapa? Oh ya Pak Allah. Apa lo? Nah itu kalau di posisi saya nih, kalau di posisi Pak Arbi mungkin Pak Arbi. Nah, silakan Pak Arbi, kira-kira apa Pak Arbi? Monggo. Kalau saya mah ini Pak Iwang, peristiwa yang dialami sama saya selama Ramadan sebetulnya cobaan ya. Cobaan yang paling berat itu waktu event di Ramadan itu event apa tuh yang kita kolaborasi kerjasama sama Global TV kalau nggak salah ya Pak. Yang kita jor-joran. Oh yang bukan di ini. Kita roadshow ya. Oh iya, ada Kampung Ramadan di Gue tahu ceritanya. RCTI. Aduh, Kampung Ramadan. Tahu ceritanya nih. Kampung Ramadan itu kan apa ya? Jadi
pas bulan puasa tuh. Pas bulan puasa. Karawang pulang lagi pas kebagian Karawang, aduh gila panasnya bukan main. Itu pertama satu. Terus godaannya adalah karena panas dan rata-rata kru-krunya banyak yang nggak puasa juga, itu kan itu agak sulit situ godaannya. Dan Pak Arbi Alhamdulillah masih konsisten. Alhamdulillah. Nah, sama di mana juga di Karawang kalau nggak salah, menjelang pas di situ juga menjelang buka puasa kita harus ribut sama artis Pak Iwang. Gara-gara artisnya nggak mau pakai baju Rabani. Kalau gue sama preman, lu mah artis ya. Artisnya nggak mau pakai baju Rabani, akhirnya ketemulah orang brand si artisnya itu, manajer brandnya ngobrol-ngobrol. Ini kan Brandnya yang dari luar itu iya, ya? Benar Pak Iwang. Pak Iwang tahu lah pasti ya sebenarnya. Akhirnya ngobrol lah. Pak Iwang juga kenal sama si brand manajernya ini juga. Ngobrol aja kan. Nama bandnya itu band dari Eropa ya? Iya dari Eropa. Welly ya? Timur ke barat. Ya, artisnya nggak mau ganti baju, tapi karena udah ada kontrak ya kita akhirnya ngobrol sama si brand manajernya di Rabani karena posisi Rabani lebih gede ya kan karena blocking. Akhirnya terjadilah ngobrol-ngobrol. Ya udah kesepakatannya sempat bersih tegang tuh sebenarnya, tapi ya udah kita ngobrolin baik-baik, udah cari solusi baik-baik. Itu semua cobaannya benar-benar yang untuk selama di Rabani. Yang lainnya mah rata-rata kalau di event lebih nahan capek ya Pak, nahan capek, Kesel. ke badan sama sampai kesel. Sampai kesel gitu kalau ngadepin pas lagi event, pas lagi puasa gitu. Kalau peristiwa di Ramadan tahun ini yang saya rasain justru sebenarnya pas malam Lailatul Qadar kayaknya bingung deh Pak. Kan saya puasanya duluan ya Pak. Nanti kalau yang puasanya ngikutin pemerintah, Lailatul Qadarnya sama apa enggak ya Pak? Oh iya. Ya semuanya. Lailatul Qadarnya sama apa? Ganjil genapnya beda ya? Oh iya beda Pak, bener. Ganjil genapnya beda. Iya, bener. Gitu, gimana tuh? Kepikiran ya, bener. Ganjil genapnya beda tahun Iya, sekarang. beda. Masa Lailatul Qadar emang turunnya 2 kali? Iya kan sekali. Kan mengenai Lailatul Qadar kita nggak tahu ya ganjilnya itu ya harinya apa, terus peristiwanya seperti apa, kita hanya bisa ngelihatnya itu tanda-tandanya bahwa malam itu malam Lailatul Qadar kan. Iya benar. Nah, tapi kita nggak tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar dan siapa yang enggak. Menarik tadi kalau yang disampaikan Pak Tono sama Pak Arbi. Nah kita sedikit serius nih sekarang ya. Kita tarik dari kejadian-kejadian Pak Tono. Kalau Pak Tono kan beberapa kali kejadian sering lupa seolah-olah itu bukan bulan puasa. Nah tapi hati orang siapa yang tahu ya. Apakah benar lupa atau enggak. Kita anggap saja lupa. Tapi dalam hadis Bukhari itu memang ketika kita lupa itu puasanya tidak batal dan sebetulnya itu rezeki lah dari Allah bahwa sebetulnya Allah yang memberi makan dan minum saja. Makanya sempurnakan puasanya dengan melanjutkan puasanya. Artinya boleh, kan ketika ingat, ketika sadar ya jangan diterusin. Ya nanggung. Kan kebayang kalau lupanya itu pas makan, pas mau minum inget, nah kan bahaya. keselak. Tapi memang kalau misalnya itu kan kalau kesengaja. Tapi kalau misalnya emang kita kerjanya misalnya di F&B gitu, bagian masak, pas puasa kan otomatis biar rasanya enggak. Ini kan ada gitu tuh. Nah, itu gimana? Itu masalah nyobain seperti itu. Itu juga banyak pendapat yang mengatakan boleh dan tidak, karena kalau dari sisi keilmuan ya, ilmu sains gitu ya, kan rasa itu nempelnya itu di lidah, jadi enggak sampai ditelan. Jadi ketika diicip misalnya itu dijilat itu enggak, asal enggak masuk ke dalam tubuh kita, ketelan lah, itu enggak membatalkan puasa. Tapi ada juga yang bilang bahwa itu tuh bisa dikatakan makruh karena mendekatkan ke
batal puasa gitu, lebih baik dihindari kan. Sebetulnya makruh itu dikerjain nggak masalah, tapi ditinggal ya itu lebih bagus lah. Nanti kita undang Ustadz lah untuk detail hal-hal seperti itu ya. Ini pemahaman saya secara global. Nah, terus yang selanjutnya memang kan yang namanya puasa itu yang terberat itu kan bukan menahan lapar ya tadi hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan orang lapar itu lebih emosian dibanding dengan orang yang perutnya terisi. Nah itu memang sunatullahnya seperti itu. Makanya kenapa kan cobaan atau godaan terbesar itu kan di saat puasa itu masalah menahan hawa nafsu. Hawa nafsu baik dengan orang lain maupun dengan diri kita. Kalau kita ngikutin ego misalnya itu, kita nggak ada orang di sini kan hawa nafsu kita ya udah makan aja lah. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Justru ujiannya di sana. Nah kalau kita saya pernah kejadian ya saat puasa itu, ini sampai hari ini bisa dikatakan yang paling membekas. Nah peristiwanya seperti apa? Jadi pas kuliah nih, pas kuliah itu kan tahu sendirilah, kuliah ya kebanyakan nggak tahu kalau sekarang ya anak-anak kuliah sekarang kan nongkrongnya di kafe dan lain-lain. Kalau dulu waktu saya kuliah kan itu luar biasa gitu. Antara makan 3 hari sekali itu udah luar biasa. Kita 2 hari sehari, justru pas puasa itu jadi pengiritan justru kan ya, karena makannya kita cuma 2 kali jadi bisa ngirit. Nah ada kejadian di satu sore, nah sore mau maghrib ya mungkin kisaran seperti hari inilah. Sekarang itu kan kita ngobrol ini jam 16.30-an ya, berarti jam 4:30 mau ke maghrib. Nah waktu peristiwa itu saya lagi di kosan tuh sendirian. Nah sambil kebiasaan saya sambil nunggu azan maghrib itu udah nyiapin kopi gorengan lah biasa anak kosan. Nah sambil ngedengerin musik MP3 dulu itu di MP3 sambil tiduran. Setengah 6 masih sadar. Nah waktu itu puasa itu jam 6. Buka puasa azan maghrib jam 6 lebih 5 menit kalau nggak salah. Ingat banget. Oh ini setengah 6, jam 5.40, jam 5.53. Pas mau ke jam 6, nggak tahu karena kita nggak paham ya waktu tidur itu kapan tidurnya atau hilang ingatnya atau enggak. Nah pas kisaran mau ke jam 6, saya ketiduran. Nah mantapnya ketidurannya itu bangun-bangun pas azan. Masalahnya azannya itu bukan azan maghrib, azan subuh. Lama banget. Berat Jun. Lama banget. Jadi pas bangun azan, azan nih. Pas dilihat keluar, memang gelap sama, tapi kok cuacanya rada beda nih. Pas dingin nih, Pak. yang azan pas di ujung itu kan ada as-sholatu khairun minan naum. Waduh, subuh. Artinya 2 hari kudu puasa. Waduh. Emang bablas sih. Iya kan? Berarti harus disambung puasa selanjutnya. Tapi saya kira itu cuma dongeng Pak gitu. Ternyata Serius. Maksudnya Bahkan kan cerita-cerita banyak ya cerita-cerita lucu tentang itu ya, sketsa. Tapi ternyata Pak Iwan ngalamin sendiri ya. ngalamin dan itu kejadian. Kayaknya kalau yang sendirian lagi kuliah itu kan sendiri di kos. Pas mau buka kebetulan sendiri, biasanya kan bareng-bareng tuh. Pas ketiduran nggak ada yang bangunin, bangun-bangun ya pas subuh tadi azan kebangun ke azan subuh. Itu bisa dikatakan kenapa sampai ingat sampai sekarang karena luar biasa menyelesaikan puasa dalam 2 hari tanpa buka dan sahur. Pas bangun pasti lapar banget ya Pak. Oh iya. Itu. Nah terus balik ke sekarang tadi ke peristiwa-peristiwa. Sebetulnya kan peristiwa-peristiwa penting di zaman Rasul saat Ramadan itu kan tadi betul peristiwa perang Badar. Ya, perang Badar itu kan perang tonggak atau titik balik kebangkitan atau Muslim atau Islam mulai dikenal, diperhitungkan. Nah itu terjadi di bulan Ramadan. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Nah hari ini kita bahas untuk itu. Nah yang kedua tadi betul ada turunnya Al-Quran, kemudian ada peristiwa juga
meninggalnya istri Rasulullah Siti Khadijah itu di bulan Ramadan, terus terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu radhiyallahu anhu di bulan Ramadan juga, kemudian Hamzah juga sahabat Rasul, pamannya sendiri itu meninggal saat di bulan Ramadan, dan masih banyaklah peristiwa-peristiwa penting. Nah, yang menarik kalau dikaitkan dengan kita sekarang di dunia kerja nih, peristiwa Perang Badar tadi. Karena Perang Badar ini kan, ini sebetulnya kalau berbicara era sekarang itu sangat relate. Kenapa? Karena kalau era sebelum era digital sekarang ini, kan kalau kita kaitkan dengan bisnis, dengan dunia marketing, kan brand besar itu susah untuk dikalahkan. Ya karena apa? Karena secara finansial dia Kuat ya. kuat, secara produksi dia kuat karena punya pabrik, punya produksiannya sendiri. Kemudian secara distribusi juga sudah mapan dan lain-lain. Secara modal, ketika yang modalnya gede, ya sebelum eranya sekarang nih, kalau bahasa kerennya itu adalah marketing 6.0 sekarang ya, menuju 7.0 itu, ya brand kecil itu akan sangat susah bersaing dengan brand besar. Makanya kadang-kadang kalau kata Bung Haji Roma Irama kan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, gali lubang tutup lubang. Nah, padahal peristiwa Perang Badar ini mengajarkan kita bahwa nggak selamanya kemenangan itu masalah kekuatan besar. Tapi di Badar itu pembuktian ya bahwa kekuatan kecil atau startup atau pemain kecil itu bisa mengalahkan pemain-pemain atau market leader yang besar. Nah, kok bisa ya relate gitu antara Perang Badar dengan kondisi bisnis saat ini atau marketing saat ini. Ya kan Perang Badar itu diceritakannya itu sebetulnya Perang Badar itu awalnya Rasul itu tidak terpikirkan bahwa Perang Badar itu akan jadi sebuah peristiwa perang atau peristiwa perang besar. Karena waktu itu Rasulullah, Perang Badar itu terjadi ketika bahwa harta kaum muslimin pada saat itu kan dikuasai oleh bangsa Quraisy. Sehingga untuk mengambil haknya itu Rasulullah itu mengutus ya sahabat-sahabatnya, bahkan dengan Rasul sendiri, untuk pergi menghadang kafilah dagang Quraisy karena membawa itu pasokan-pasokan atau logistik sebetulnya kaum muslimin yang dirampas, yang diambil. Nah, tapi ketika itu akan dilakukan, itu diketahui oleh kaum Quraisy yang pada saat itu Abu Sufyan, ya, bahwa dia tahu bahwa akan dihadang tuh kabilah dagang dianya itu oleh kaum muslimin. Makanya dia menginformasikan ke kaum Quraisy di Mekah bahwa kaum muslimin akan, istilahnya itu akan menghadang mereka, akan merampas. Nah, karena kaum Quraisy merasa dia paling besar ya dari sisi jumlah, dari sisi pasukan yang dipersenjatai, akhirnya kaum Quraisy mengirim bala tentaranya, termasuk di dalamnya ada Abu Jahal, karena di peristiwa Perang Badar ini Abu Jahal itu mati ya. Di peristiwa ini tuh akhirnya pasukan Quraisy mengumpulkan bala tentaranya dengan 1.000 pasukan lebih dan dipersenjatai lengkap, plus pasukan-pasukan elitnya lah, tokoh-tokoh elitnya ya, untuk menyerang kaum muslimin karena ngerasa diganggu. Nah, padahal pas saat itu si kaum atau si kabilah dagang Quraisy itu udah selamat sebetulnya mah, karena bocor duluan kan beritanya. Karena dia merasa sombong, walaupun si kabilah dagangnya sudah selamat, dia kekeh. Jadi nggak usah mundur lah, terus saya serang, kan muslimin cuma sedikit lah, cuma beberapa orang mungkin ya, dia belum melihat kekuatan kaum muslimin. Akhirnya Abu Jahal itu dipimpin langsung oleh dia dengan 1.000 pasukannya
mau mengepung atau menyerang kaum muslimin yang hanya berjumlah 313 orang. Kan kalau secara kekuatan itu jomplang. Jauh banget. Kalau secara hitungan matematis itu perang ya paling hitungannya menit lah, Iya, selesai seimbang lah ya. kan. Kalah lah. Nah, karena dia sombong dan lain-lain merasa bahwa akan menang, bahkan sudah disiapkan pesta kemenangan. Nah, tapi realnya kenyataannya, nah disinilah makanya kan tadi sebetulnya kita jangan berbangga, kita jangan pesimis ketika kita kecil itu tidak bisa mengalahkan yang punya kekuatan besar, karena kemenangan itu bukan masalah kekuatan besar, tapi di dalamnya ada strategi, ada disiplin, ya ada nilai-nilai keyakinan. Nah, apa yang terjadi justru ketika perang Badar itu justru yang dimenangkan oleh Allah itu kaum muslimin. Nah, di sini kan jadi titik balik atau tonggak kebangkitan atau Islam mulai diakui sebagai sebuah entitas atau bisa dikatakan sebuah negara gitu ketika memenangkan perang Badar ini. Nah, kenapa ini terjadi? Kan kalau zaman dulu ketika peperangan itu kan suka ada aturan tuh. Jadi dari setiap si pasukan atau di kubu 1, kubu 2 itu mengirimkan si jagoan-jagoannya lah. Bahasanya itu kan jadi sebelum perang sebelum perang besar itu biasanya dimunculkan tuh si jagoan-jagoannya ya. Jadi 1 lawan 1 dulu. Nah, pada saat itu dari kaum Quraisy yang dimunculkan untuk perang 1 lawan 1 itu ada 3 nama besar, yaitu Utsbah, kalau nggak salah itu Walid, sama lupa lagi satu lagi ya, siapa namanya ya, itu dari kaum Quraisy itu salah satu para petinggi dari kaum Quraisy lah. Nah, kalau dari kaum Muslim itu yang maju ke depan itu yang pertama Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, sama Ubaidah. Nah, kalau dari kaum Quraisy nanti bisa di googling lah ya, saya datanya takut salah. Ubaidah, Utsbah kalau nggak salah itu Walid. Nah, ketiga-tiganya itu tokoh di Quraisy, bahkan salah satunya itu kalau setiap bertempur itu suka menang. Tapi di golongan Muslim juga, dari kaum Muslim juga yang dimunculkan itu kan Sayyidina Hamzah yang terkenal dengan singanya gurun pasir, penakluk singa. Terus ada Sayyidina Ali dan Ubaidah. Akhirnya terjadilah one on one tuh. Akhirnya menang. Ya, menang telak 3-0 lah. Ya, si kaum muslimin itu. Nah, ketika itu terjadi, karena yang muncul itu pemain intinya, ya jantung kekuatannya, pusat kekuatannya. Jadi ketika kalah, itu langsung mental pasukan itu ngedrop. Kenapa? Karena jagoannya yang dia andalkan membawa kemenangan sudah gugur, mati duluan gitu. Akhirnya turun mentalnya. Nah, kan kalau pembelajarannya sekarang di dunia bisnis itu ketika kita ngelawan pemain besar, jangan perang terbuka. Karena kalau perang terbuka ya secara lahiriah atau secara hitungan matematis kalah 313 lawan 1000. Yang 300 itu bukan tentara, ya sahabat Rasul biasa seperti kita. Yang ini bala tentara yang dipersenjatai. Kan secara matematis kalah kalau perang terbuka. Nah, tapi ketika ada strategi one on one dulu, ya mana nih jagoan-jagoan. Sebetulnya kalau berbicara dikaitkan dengan dunia bisnis, kalau lawan pemain besar, market leader, ya jangan berani-beraninya kita perang terbuka, perang diskon, keren-kerenan produk, jalur distribusi, ya udah pasti kita kalah. Tapi justru apa? Kalau
dikaitkan dengan bisnis strategi Badar ini. Jadi cari titik inti yang bisa ketika itu kita kuasai, maka yang lainnya akan ngedrop, turun. Nah, kalau di era sekarang itu, yang dikatakan itu kan jangan kita keren-kerenan produk, jangan kita rubah produknya, tapi yang harus dirubah itu persepsinya, jangan produknya. Nah, jadi perang persepsi jadi itu. Kalau dikatakan sekarang, misal nih muncul produk brand besar karena dia punya modal gede, budget iklannya gede, ya kita jangan lawan lewat itu, justru rubah bahwa tidak selamanya yang besar itu produknya bagus. Persepsikan bahwa produk kita itu jadi solusi dari masalahnya, bukan produk kita bagus, tapi produk kita menyelesaikan masalah market kita. Bukan harganya, tapi bukan maknanya masalah ya, Pak, harga. ya. Iya, tapi ketika dia milih produk kita itu, dia itu tersolusikan nggak masalah-masalah dia itu, ya menyelesaikan masalah dia nggak? Ngapain percuma produk keren, percuma produk bagus kalau tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Nah itu kalau dikaitkan dengan era bisnis sekarang. Jadi kalau berbicara perang Badar itu justru startup bisa dikatakan ya, startup kecil yang mengalahkan market leader yang sudah menguasai. Tapi yang dilawan itu bukan dilawan bagus produknya, fasilitasnya keren. Justru kita harus nyari tahu apa sih titik lemahnya, karena ketika semakin besar pergerakan itu semakin kaku. Beda dengan yang kecil yang bisa lebih fleksibel bergerak. Ya, jalur distribusi dia oke, besar, luas. Tapi kita yang kecil itu lebih bisa bergerak lebih bebas lagi, bisa gonta-ganti strategi dalam hitungan menit, dalam hitungan detik. Itu kalau salah satu ibro atau Dari perang Badar ya. Dari perang Badar tadi ya. iya, strategi perang Badar itu jika dikaitkan dengan Bisnis. dunia bisnis saat ini, karena di Badar itu bukan berbicara kekuatan, tapi berbicara strategi dan keyakinan. Nah, kita harus tahu kekuatan-kekuatan kita, fokus di kekuatan kita. Jangan semuanya kita serang. Misalnya kalau tadi kita kuatnya di copywriting misalnya itu kalau beriklan, ya fokus kuatkan di sana. Jangan semuanya dipakai, karena akan kalah kita dengan pemain-pemain besar. Justru fokus di kelemahannya di mana, find problemnya di mana, kita masuk di sana. Ini dari kisah perang Badar. Jadi perang Badar itu bukan sekedar kisah sejarah peperangan, tapi gimana caranya startup bisa mengalahkan market leader. Nah, kalau untuk mendetailkannya apa sih yang dilakukan Rasul pada saat perang Badar dan lain-lain, nah bisa didetail teman-teman baca di buku atau sekarang kan Sirah Nabawiyah di internet, di search engine, di sosial media. Itu banyak sekali ibro-ibro yang bisa kita ambil. Itu kita baru berbicara perang Badar. Nah ini kan serius ya, dari tadi pertanyaan atau kita ngobrol masalah apa sih peristiwa-peristiwa yang sering dialami. Nah jika dikaitkan nih dengan Pak Tono, Pak Arbi sekarang nih di Ramadan ini biasanya lagi sibuk-sibuknya apa nih? Kalau dikaitkan dengan kerjaan dulu lah. Oke. Di Rabani. Saya nyambung dulu tadi Pak Iwang yang tadi Ya. ya. Antara pemain besar dengan pemain yang memang notabene newcomer lah gitu ya. Ini nyambung Pak Iwang. Di Langsa, ketika saya ditugaskan di Langsa pada saat itu, saya nggak tahu Medan Pak Iwang, jujur. Saya tuh nggak tahu Medan, nggak tahu gimana kondisi Langsa pada saat itu. Saya mau aja pas itu Pak Arbi, mau aja ke situ. Walaupun bingung gitu ya, jualan gimana. Akhirnya di situ tuh ternyata ada pemain besar juga, lokal brand yang notabene punya based on masa di situ Pak Arbi, yang sudah notabene sudah punya kepercayaan di hati masyarakat Langsa pada saat itu. Brand muslim juga sih. Nah,
Rabani pada saat itu tuh belum terlalu dikenal ya, karena baru 3 tahun di Langsa, 3 tahun dari 2008 ke 2011. Dan pada saat itu kita belum masif gitu secara pasar, masih nunggu customer ke toko. Satu kekuatan saya pada saat itu tuh Pak Iwang, saya tidak mengindahkan apapun karena pada saat itu internet juga tidak terlalu masif pada saat itu ya. Masih era zaman-zamannya ya tradisional market tuh benar-benar real gitu. Konvensional ya. Betul. Saya punya Gerilya. satu kekuatan yang tidak orang lain punya Pak Iwang. Apa tuh? Relasi. Saya menggunakan Iya, kekuatan Karena itu. Pak Tono itu kalau di teman-teman Rabani itu dikenalnya itu si paling apa ya? Paling saudara. Si paling saudara, paling saudara. Dia itu. Kejadian. Paling saudara dia. Karena Kejadian. setiap ada launching Iya benar. toko atau outlet, Pak Tono terdepan. Pasti. Dia tiba-tiba polisi, bukan polisi yang kena pengganti yang kena polisi, tapi polisi yang tiba-tiba kenal sama dia. Padahal dia baru pertama kali. Jagonya Tono di situ, Pak. Itu rahasianya apa? Nah, Kan kalau di rahasianya apa? dunia strategi komunikasi kan atau depliker, negosiator, terus flamboyan, terus apa lagi ya? Pak Tono masuknya itu apa nih? Kira-kira nih? Kekeluargaan Pak. Jalur kekeluargaan. Oh, ini The Detective. The Detective. Dia searching dulu. Iya. Searching dulu. Scouting ya. Jadi pada saat itu tuh lagi musim Cik, jual karet. Ininya rumus Pak Tono lah. Ketika tiba-tiba pas masuk satu wilayah, baik itu wilayah hutan antah berantah, tiba-tiba orang di sana itu kenal gitu Pak Tono. Nah itu menstrategikan seperti apa? Mapping Apakah areanya speak gimana? jangkis, Oh. nah mapping area kata Mapping Pak. ya. Gimana? Jadi kalau kata Pewang tadi riset dulu tuh ya. Pada saat itu saya Kan dulu bukan internet zaman HP. terbatas, betul terbatas banget dan tidak Warnet seperti sih, Android katanya. seperti sekarang. Saya tanya-tanya Pak Iwang, tanya-tanya ke Tengku itu imam masjid. Imam masjid ini daerah mana yang menurut dia yang notabene punya basis massa orang Jawa yang kuat. Nah dia tahu tuh, oh ke Kampung Jawa, bener di situ ada Kampung Jawa. Daerah Kampung Jawa pada saat itu betul di situ tuh transmigran Jawa, Pak Iwan. Banyak orang Jawa situ. Banyak orang Jawa di situ. Dan nama saya Sumartono udah jelas Pak, saya orang Oh, Jawa iya. Pak. Kalau orang Pada Sunda situ. mah Sumartana. Sumartana. Orang Dan Betawi Sumartene. Sumartene. Mau ke Mono. Ceweknya Smartini ya. Sumartini. Itu kakak saya tuh diproduksi ya. Sumartini. Nah, bagi lagi Pak Iwang yang tadi strategi saya waktu zaman dulu karena memang saya tidak mempunyai basic komunikasi yang diajarkan di dunia pendidikan, tapi saya memang benar-benar Otodidak ya, otodidak dari banget, pergaulan. banyak bertanya aja GPS, gunakan produk setempat, bener Pak, bener. Orang itu, apalagi orang tua, itu notabene punya insting ingin didengar Pak, ingin didengar. Jadi kalau kita ngobrol sama orang tua, kita jangan dominan, tapi kita banyak mendengar aja, banyak mendengar dan benar terbukti pada saat itu, saya masuk ke kebun sawit, ya ke kampung pulau pada saat itu, tapi bukan kampung pulau di Jakarta, kampung pulau pada saat itu di daerah Langsa juga, sawit di situ Pak, dan lagi panen Pak, lagi panen, saya bawa barang pada saat itu, saya tidak langsung jualan, tapi saya undak usuk basah lah kalau bahasa Sunda itu, jadi pendekatan dulu gitu. Karena di situ saya mendapat petunjuk dari Tengku, dari Pak Ustadz yang di masjid, temuin namanya Bapak ini. Nah saya temuin, ngobrol-ngobrol Pak Iwang, saya tidak jualan pada saat itu. Saya tidak jualan pada saat itu. Saya hanya ngobrol, Bapak dari mana, ternyata dia dari Jawa Tengah juga, saya orang Jawa Tengah, Bapak saya. Nyambung lah di situ. Kamu bawa apa? Saya bawa baju. Akhirnya dia beli Pak. Omset pada saat itu 2 juta lumayan loh. Dia beli baju koko, baju dress buat anaknya, dan anaknya kuliah di Jogja. Anaknya kuliah di UGM. Alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan ya keberkahan lah. Karena bener, kalau kita mentok untuk berjualan ya gunakan rumus silaturahmi ya. Nah kalau sekarang kan silaturahmi dicurigai Pak Arbi ya, cik gitu ya. Tapi kalau zaman dulu Pak, bener-bener Pak. Jadi dari ngobrol Pak, dari nanya-nanya, kita nanya ke orang setempat, ngobrol, dan saya nggak jualan pada saat itu. Saya nggak jualan. Dan bener saya ingin nyambung silaturahmi aja. Ngobrol diskusi, ditanya kerja di mana, saya di Rabani, ini bawa barang Pak, coba lihat dulu barangnya. Karena pas di situ dia lagi angkut sawit juga tuh Pak tuh, wah boleh dibilang Juga dia, ada sawit? iya toke sawit lah pada situ.
alhamdulillah saya orang yang tepat didatangi dan beliau closing 2 jutaan. Dia beli kempo, beli dress slim, beli kerudung, ya total 2 jutaan lah. Dan benar hikmahnya Pak Iwang, jangan kita mendikte Allah lah gitu ya. Jangan mendikte Allah, tapi kita utamakan dulu ikhtiar, utamakan dulu gerakan kita. Saya nggak tahu wilayah itu, saya nggak tahu daerah itu, tapi saya banyak bertanya pada saat itu Pak. Banyak bertanya, banyak ngobrol, dan saya nggak jualan. Dan saya pada saat itu nggak menawarkan produk Rabani, enggak. Saya hanya ngobrol, Bapak dari mana, anak Bapak berapa, terus nenek moyang Bapak dulu di mana. Saya kesini siapa, akhirnya disitulah saya punya keluarga. Nah itu Pak Arbi, keluarga akhirnya. Punya keluarga yang ya saya sebut Bapak angkat lah. Yang sampai sekarang beliau masih ada dan terakhir ibunya meninggal, istrinya meninggal dan saya juga termasuk yang banyak ditolong lah oleh beliau ketika tahu Pak Iwang di perantauan itu ya. Kalau kita tidak banyak relasi, maka yang terjadi adalah kita mati kelaparan. Betul. Tapi Allah sudah menjamin pada saat itu tuh. Kalau saya pulang lagi ke Jawa, ke Bandung ya saya belum menjadi apa-apa nih. Tapi kalau saya di situ nekat, terus saya penuh dengan keyakinan dan terus-menerus saya juga usahakan untuk banyak pendapatan relasi, ya alhamdulillah Pak, dapatlah pada itu. Kalau tadi kata Pak Iwang saya termasuk orang yang detektif dan semacamnya ya, karena saya mengandalkan betul kekeluargaan, kedekatan mungkin ya. Ujung-ujungnya tahu-taunya dia ada di daerah ini. Oh, waktu saya ke daerah sana, saya ulangi lagi. Saya pernah ke daerah situ, ada keluarga di situ, bla bla bla. Jadi sebetulnya ilmu yang diterapkan Pak Tono itu sebetulnya udah ilmu sales banget ya. Jadi sangat pas gitu. Karena kan sales, kadang-kadang kita berpikir bahwa sales itu banyak ngomong, yang pintar ngomong. Padahal sales itu justru harus banyak mendengarkan. Itu benar. Karena semakin kamu banyak mendengar, semakin kamu tahu masalah audien kita, semakin kita paham. Justru prinsip sales itu listening, ya listening baru closing. Oh, listening kan ya. Padahal kan itu teori-teori oleh orang-orang sales profesional, tapi Pak Tono dapatkan itu dari pengalaman tadi. Ketika terjun dari yang tidak tahu apa-apa, istilahnya itu otodidak, teori-teori tersebut ditemukan dengan sendirinya. Karena kan teori yang ada saat ini, atau baik itu yang dibukukan atau tidak, itu kan kumpulan dari kesuksesan masa lampau sebetulnya. Jadi nggak ada sesuatu yang baru. Jadi Pak Tono sendiri memang mengalaminya itu bahwa ilmu sales itu bukan masalah jago ngomong, tapi kita bisa mendengarkan gitu. Karena semakin kita banyak mendengar, semakin besar peluang untuk closing. Beda kan kalau kita banyak ngomong, akhirnya maksa beli. Orang beli tapi kapok gitu. Nah, ini salah satu ibroh yang didapat dari yang Pak Tono sampaikan. Emang saya juga pernah ngalamin kan, tapi bukan dalam kerjaan ya Pak. Dalam urusan pribadi waktu itu dipindahkan ke Sumatera. Jadi kan biasanya orang Sumatera atau luar Jawa yang datang ke Jawa, tapi saya waktu itu dipindahin sekolahnya ke Sumatera Barat nih Pak sama bapak saya kan. Sendirian di sana, nggak punya teman sama sekali, dengan bahasa yang beda, dengan bahasa yang kurang awak. Udah susah Pak, bertolak belakang, style segala macamnya beda. Dan gitu Sumatera Barat itu juga bukan di kotanya Pak. Saya dipindahin lagi ke daerah pelosoknya lagi. Ada waktu itu namanya daerah Sijunjung waktu itu. Itu benar-benar tuh di sana sendirian segala macam, ngalamin puasa sendirian dan segala macamnya, kelas 2 SMA. Tapi ya bener emang sempat searching dulu bahasa joroknya di sana, apa bahasa kasarnya ya kan Pak. Makanannya apa yang ini udah gitu. Zaman internet belum banyak sih. Nah, sama ngedengerin orang Pak. Dengan kita ngedengerin orang itu jadi orang itu jadi orang itu kayak akrab aja ke kita gitu Pak. Respect ya. Jadi kita nggak tahu nih saya ngobrol sama siapa, duduk aja di warung rokok misalnya. Waktu itu kopi bareng, dia nanya, dia tahu nih Bas, pasti dari Jawa ya kata dia.
oh ya saya dari Jawa, saya baru berapa hari di sini. Oh saya pernah di Jawa. Saya di mana Jawanya, di Bandung. Oh padahal dia waktu itu ternyata di cerita itu bukan di Bandung, tapi dia di Ciamis. Sama Ya akhirnya dia pokoknya orang Sunda kalau keluar Jawa Barat itu ngakunya orang Bandung. Benar. Ada Garut ya Pak. Ada Garut, Ciamis, Tasik. Ciamis, Tasik. Gimana? Di Bandung. Bandungnya mana? Pengendaraan. Garut. Tapi akhirnya karena ngedengerin dia jadi ngerasa kita Iya. akrab diri gitu Pak. Bener Oh sih. gitu. Gitu sih Pak. Memang listening is kuncinya buat di orang-orang perantauan. Jadi Ternyata- listening teh harus lebih besar daripada talking. Oh, Sehingga akan terjadi closing. closing. Iya benar. Kalau di Dengan bisnis ya. dengar dulu, pahami, baru tawarkan. Kan kebayang lamun ngomong ya jadinya maksa beli. Iya, betul. bener. Karena dari ngobrol ke sana kemari dapat 2 ilmu tuh. Ilmu tadi ketika kita memulai sebuah pembicaraan ya, ketika kita masuk dalam satu komunitas atau lingkungan baru, makanya ada istilah atau peribahasa ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu kan relate gitu dengan pengalaman. Ini bukan cerita, bukan teori, tapi pengalaman langsung. Ketika diceritakan, oh ternyata apa yang dikatakan tadi peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung itu benar adanya. Relate. Kemudian tadi mengenai bahwa ketika kita menawarkan sesuatu itu jangan kitanya yang banyak ngomong, justru kita harus banyak mendengarkan. Karena orang lebih senang didengar, ngerasa diperhatiin, maka dengan sendirinya kan sales itu akan ngalir gitu saja. Luar biasa ya. Kita ngobrol kemana-mana tapi ada yang bisa kita ambil ya, yang Ternyata bisa kita praktekkan. Kita berdua ada manfaatnya Pak. Manfaatnya ada. Makanya harus ngobrol gini. Karena kan sesuatu Nggak, ini ada yang tiba-tiba. kita anggap ini kejadian yang biasa, justru dari yang biasa itu akan muncul kan sesuatu hal yang justru menjadi cikal bakal kita di kedepannya gitu. Karena ide-ide kadang-kadang kan ketika kita dapat ide untuk campaign, untuk promo kan bukan dari sesuatu teori yang berat, justru dari ngobrol-ngobrol. Contoh kan banyak ya, ketika kita sempet heboh ya, yang pas Idul Adha itu ya, yang kambing dikerudung itu idenya sepele kan. Dari awal dikejar Pak Tono sama saya waktu itu teh mau kemana ya? Alatif. Nah, enggak, Latif itu ngumpet ya, nyumput dia. Mau Latif nyari itu. tempat Jadi waktu itu teh perkemahan mau Pak Iwang, ke kalau Dipati salah. Ukur ya? Ya, anak kemah lah. Oh, mau sewa alat kemah untuk anak kan, mau nyewa ke Dipati Ukur. Pas mau pulangnya ada razia polisi. Ada razia polisi, ngumpet lah, jalan pinggir-pinggir gang-gang, nyampe di Masjid Al-Latif. Pas di Masjid Al-Latif habis sholat ada kajian di teras, lagi ngobrolin kayaknya Ustadz sama nggak tahu tuh sama jamaahnya atau enggak, ngobrol. Dia semi bercanda ya, semi bercanda bahwa orang zaman pada saat itu tuh mau deket-deketnya Idul Kurban. Dan berbarengan dengan Agustusan kemerdekaan. Nah, Seminggu lagi kok maksudnya. si Ustadz ini saya juga nggak tahu namanya, karena kan dari kejauhan kita ngedengarnya juga samar-samar ya, sempat bilang orang perempuan yang harus menutup aurat, kewajiban seorang orang tua kepada anaknya, begitupun sebaliknya. Nah, dari dengar seperti itu kan kita nggak ngerencanakan. Waktu itu memang kita di challenge kan, kita punya bando di pasteur ya, bando atau billboard lah, itu harus diisi konten walaupun kita punya satu tapi gaungnya harus menasional kan. Akhirnya dari celetukan Ustadz tersebut yang saya rasakan relate dengan kondisi sekarang, muncullah ide itu bahwa kurban itu Gak wajib.
Tidak wajib atau sunat ya waktu itu Nggak wajib, saya lupa lagi. nggak wajib. Tidak wajib, ya. Yang wajib Terus berkerudung. yang wajib itu berkerudung kan sebetulnya secara esensi nggak ada yang salah. Kan itu ide-ide besar yang menghebohkan. Itu dari hal-hal kecil kan ya, dari hal-hal ketika ngobrol, ketika discuss. Jadi ketika kita bisa ngambil atau memaknainya, ya insya Allah akan jadi sesuatu. Terus Pak Iwang yang 2010 Pak Arbi, 2011. 2011. Belanja kerabani dia pakai kerudung itu saya waktu di Sumatera juga Pak Iwang. Dan saya diintimidasi oleh ormas juga, oleh tokoh Itu agama. juga kayaknya kalau pas tahun-tahun sekarang ya pas Heboh. lagi Viral. naik-naiknya Viral. sosial media itu Viral kayaknya kayaknya. lebih rame lagi ya. Saya masih ingat Pak Iwang. Jadi spanduknya itu Pak Arbi. Jadi enggak di printing tapi di sablon. Oh iya, pakai spanduk kain. Betul, spanduk kain. Dan itu nunggu dari Jawa kan. Nunggu dari kiriman dari Bandung, masuklah ke Sumatera, dikirim. Dulu mah dikirim dulu itu. Karena kan belum seperti sekarang. Sekarang Belum kan banyak di digital daerah-daerah itu udah gampang digital Iya. printing. Kalau dulu masih susah, masih mahal. Masih pun. Pakai kain gitu. Pakai kain, Pak. Jika pecel Pakai kain. Kayak pecel Dulu gitu. itu spanduk itu kebanyakan kita pakai kain. Kayak tukang sate gitu ya. Betul. Dan pada saat itu saya tugas di Sumatera, bener ormas Islam Pak Iwang menekan ya. Mungkin pada saat itu dapat juga kabar yang di Depok oleh ormas Islam di Solo juga FPI dan ya. Iya, lain-lain. FPI juga. Terus saya juga diintimidasi oleh aparat pada saat itu. Intinya pengen diturunkan si iklannya Iya. karena bertentangan dengan syariah Islam di Aceh. Nah itu juga kan ide-idenya itu sederhana. Gimana tuh Pak Iwang? sebetulnya, Maya. Cerita dong. Pas kebetulan saya waktu itu ke Malaysia sebetulnya mah. Kenapa sih sesederhana itu si desainnya juga kan kayak hitam putih lah, cuma Iya. dikasih ada warna merah Iya itu sih, ketika kan, yang iya. sila. Nah itu tuh idenya juga memang sederhana. Nah itu kan pas mau Ramadan juga, ingat betul tuh. Saya ingat pas mau ngebangun di Damansara itu, Rabani yang di Damansara, itu masih belum jadi rukonya itu. Nah, dapat idenya dari mana? Nah, itu ada proposal dari kepolisian atau apa ya? Yang biasa untuk apa sih? Barrier-barrier buat di jalan itu kan suka. Nah, kita diminta dibuat itu, tapi kita boleh memasukkan Iklan. campaign CSR lah. iklan kita. CSR. Nah, sebetulnya kepikiran itu apa nih orang yang ketika ngeliat si tulisan atau campaign yang kita buat itu orang itu nggak ngerasa ini iklan, terus beda dari yang lainnya, karena kalau sama saja kan daya ingat orang itu kan cepet banget lah, hitungannya detik. Nah waktu itu apa terus dipikir, nah saya keidean dari itu teh ada jargon kalau nggak salah itu salah satu makanan ya belum ke Bandung kalau belum makan apa ya waktu itu teh Oh, saya ada ciri lupa. khas lah. Kali ya? Ikan pokoknya Pak. Iya nggak Oh, nggak tahu. kayaknya Pokoknya iya. saya Ada rumah makan lah ya? sekilas ngelihat itu. Iya, rumah makan, Nah benar. dari situ saya kepikiran apa ya belum. Nah apa biasanya orang itu akan penasaran ketika ada bahasa-bahasa yang bertolak larangan lah. Ya yang merasa di challenge terus ide keluar. Nah muncullah ide tadi ya belanja ke Rabani dilarang pakai kerudung. Ya belanja ke Rabani ya harus pakai uang kan intinya itu. bener. Tapi Bahkan- literasi kita yang keburu emosi itu ya tujuan akhirnya kan Iya. membesar lagi dan ya itu tadi kalau kita dapat ide-ide itu ya tadi kita bukan ide itu bukan apa ya bukan dicari tapi justru ide itu harus dijadikan kreativitas itu jadi gaya hidup lah. Jadi keseharian itu sebetulnya itu banyak yang harusnya atau lepas dari pantauan kita padahal ketika kita kalau kata bahasa orang Sunda itu imet lah kalau kita teliti gitu itu akan jadi sesuatu. Nah jadi kalau untuk teman-teman yang ingin nyari ide susah dan gimana justru susah itu ketika memang ide itu bukan muncul ketika dicari justru harus dijadikan di keseharian kita. Jadi ide kreatif itu bukan masalah tanggung jawab, bukan masalah tugas, tapi jadikan itu sikap hidup. Nah contohnya ketika ngobrol gini, ya ada sesuatu nih yang
terlihat oke, catat apalagi sekarang kan bisa di HP, di notebook itu kan. Kalau dulu mah saya dulu pas awal-awal kerja di dunia kreatif itu sering dikasih atau bukan diwajibkan ya, diarahkan nanti gitu ya untuk selalu bawa notebook asli gitu, bukan notebook yang di HP, notebook catatan kecil. Dan kadang-kadang suka digantung, suka jadi ketika ada celetukan ngobrol itu dicatat. Nah, itu biasanya kita simpan di bank ide. Nah, ketika kita mau punya ide, baik itu buat event, buat apapun itu bisa digali dari sana, bisa kita temukan salah satu dari hasilan obrolan itu bisa jadi salah satu ide keren untuk tema ataupun untuk konten yang akan kita besarkan. Betul ya Pak ya. Karena pada saat itu tuh saya diintimidasi oleh aparat tuh. Kan saya ke Batam Pak. Saya ke Batam, terus ada warga juga atau customer yang datang. Kenapa dilarang pakai kerudung katanya, yang maaf nih, yang non muslim aja jualan baju muslim dia nggak memperbolehkan kok belanja Pakai ke dia. kerudung. Gitu. Jadi karena dulu kan informasi sangat terbatas ya Pak. Mengingat internet nggak segencar sekarang, sosial media. Memang itu sisi positifnya orang kita itu ya, orang Timur, orang Indonesia khususnya itu, orang di Indonesia itu sangat care, sangat perhatian. Makanya kenapa setiap pertandingan bola, apalagi tarkam, itu yang ribut itu bukan pemain, Warga, supporternya. Itu teh saking empatinya itu tinggi banget. Jadi tidak mau ngelihat ada saudaranya, ada temannya tersakiti. Padahal relate. makanya ada ya. Iya, benar relate. Tapi udah lama kok nggak kontroversi ya. udah bikin konten ini Negatif, ya. Konten campaign. yang Udah berapa tahun ya? 2023, tadi 2023 yang kita ke Jakarta itu, Apa sih terakhir? yang maaf nih berhubungan dengan area sensitif ya. Apa sih? Oh itu yang kita dikasih solusi ya. Ya, berpakaian, cara berpakaian. Cara berpakaian yang mengundang. Yang pelecehan, Nah. pelecehan. Bukan pelecehan, jadi kita bikin. Iya, nah itu juga kan sebetulnya muncul idenya itu kan dari Rise. podcast ini, Deddy Kobuzer. Oh. Ya kan, dia pernah bikin statement. Pas saya kebetulan nonton podcastnya itu, dia punya statement gini. Ketika ada perempuan yang pakaiannya bisa dikatakan itu bukan minim ya, jadi mendorong minat laki-laki untuk menggodanya, yang gobloknya itu laki-laki atau perempuannya kan. Nah ada sempat saya dengar statement itu, nah muncul kan kepikiran, bener juga ya. Jadi sebetulnya kalau kata Bang Napi itu, kejahatan itu bukan Muncul karena niat dari pelakunya, tapi ada kesempatan atau peluang. Nah makanya kita bikin narasi bahwa peluang dilecehkan perempuan itu ya karena si perempuannya memang seolah-olah gitu secara tidak langsung ingin dilecehkan. Itu udahlah, yang kita ambil manfaatnya itu kan dari ide atau dari hal-hal kecil bisa jadi sebuah ide besar atau jadi campaign yang tapi itu luar biasa besar. Isunya nasional Pak ya, tapi yang lebih nasional, yang lebih sampai saya ngalamin kontroversi Rabani yang sampai diteror terus-terusan itu yang kambing 2019 ya. yang dahsyat ya. kambing itu Dahsyat bener. itu dahsyat banget. Untung mati lampu Pak Arbi. Sampai HP mati. Jawa, Yes. Bali, matikan lampunya. Saya ngalamin Itu gara-gara iklan itu kayaknya. ngalamin diteror sama Kabir. Ustadz beken Pak. Ustadz Kabir. Ustadz nasional sekarang ada 3 atau berapa ustadz, banyak lah. Sampai kirim voice note membuktikan keasliannya dia bahwa itu dia yang berbicara ya kan. Wah, udah gitu belum lagi media-media pada laporin saya waktu itu. Waduh gila itu benar-benar. Udah gitu mati lampu deh seharian. Mati lampu. Itu Sampai sekarang bandonya ya di Ya, peruntukan sempat mau saya kan yang berhubungan langsung dengan si Enggak, sampai sekarang hilang tuh yang hilang di pasarnya. Hilang. dicabut izin Pak. Iya, karena bikin capek cenah Satpol PP. Hati-hati Pak, jangan lupa hilang. itu benar tuh. Itu yang daya kejutnya
yang paling dahsyat Yes. si kambing itu, Pak. Satu titik menggemparkan Indonesia, Pak. Itu HP nggak berhenti. Kalau kata orang Sunda, mana mati lampu juga ya. Kacau ya. hiji oge mau. Hiji oge mau itu Sampai yang Pak Iwang ke Garut ya. kehebohan. Oke, Pak Iwang. Terima kasih banyak udah mengundang kita berdua. Berarti sampai sini dulu ya. Cukupkan Mokelnya untuk Episode pertama. yang pertama kali. Jadi ini tanpa perencanaan, ya, tanpa planning. Nah makanya tadi kan kita kreativitas itu muncul bukan karena perencanaan yang matang kan ya, tapi justru dari ide-ide kecil yang kita tautkan satu sama lain, maka kan jadi sesuatu yang besar dan bermanfaat. Nah, contohnya tadi kan ada 3 kalau yang saya ambil manfaat dari obrolan, bisa dikatakan ngelantur. Ya itu ada 3. Yang pertama kita berbicara bahwa kemenangan itu bukan masalah kekuatan besar saja, tapi justru dari strategi dan ketekunan kita. Ya, ini ibroh atau kita ngambil pembelajaran dari perang Badar. Terus tadi yang kedua bahwa sebagai seorang sales itu kita bukan yang paling jago ngomong, seorang sales itu justru harus yang paling banyak mendengar. Karena dengan mendengar kita bisa memahami sehingga lawan bicara kita merasa nyaman dengan kita, yang akhirnya terjadi pembelian. Beda dengan ketika kita banyak ngomong, Mengintimidasi. orang malah merasa terintimidasi. Itu yang kedua. Nah yang terakhir tadi berbicara ide. Jadi kreativitas atau ide ini bukan pekerjaan, bukan beban, tapi sikap hidup kita. Kreativitas itu bukan tentang job desk, bukan tentang pekerjaan. Justru kreativitas itu tentang sikap hidup kita. Karena ketika sikap hidup kita kreatif, maka ide-ide besar akan muncul dengan sendirinya. Jadi itu saja untuk Mokel di edisi perdana ini ya, tanpa planning, tanpa perencanaan. Ya akhirnya kita justru banyak pembelajaran yang kita bisa ambil dari Pak Tono, Pak Arbi sebagai pelakunya langsung, ya bukan dari teori, justru hasil dari praktek ternyata muncul teorinya. Oh teorinya ini. Ya. Pak Iwang, sebelum ditutup nih, ada satu kata-kata Arbi yang sangat melegenda. Apa Pak Arbi? Apa? Kalah budget jangan, kalah kreatif jangan. Kalah budget boleh. Yeah. Kalah Kalah bacot bacot jangan. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama, Insya Pak Allah Iwan. kita lanjut lagi, Yes. walaupun edisinya dadakan. Yes. Ya di acara mokel-mokel selanjutnya. Ya. Kita juga masih nyari ya mokel itu apa sih sebetulnya, karena kalau anak-anak sekarang itu kan mokel itu Godin. buka di jam 12 atau godin sekarang. Nah, mokel di sini ngomongin kebutuhan Lebaran di Rabani. Terima kasih. Atur nuhun. Mokel Rabani, ngobrol seru tiap hari, ngomongin lebaran, penuh inspirasi, kebutuhan siap, hati pun senang lagi. Bareng Rabani lebaran makin berarti.